Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Indi Simon dengan nomor induk mahasiswa 35119011 dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pekerjaan kantor. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah apa definisi sistem, yang kedua bagaimana karakteristik sistem, yang ketiga apa saja metode sistem, yang keempat bagaimana prosedur administrasi, yang kelima apa keuntungan sistem dan administrasi, dan yang keenam apa tugas utama administrasi perkantoran. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, sistem komputer terdiri dari software, hardware, brainware, dan sistem akuntansi. Baik, karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai yang pertama komponen-komponen, yang kedua batas sistem, yang ketiga lingkungan sistem, yang keempat penghubung, yang kelima masukan, yang keenam keluaran, yang ketujuh pengolah dan sasaran. Baik, yang ketiga yaitu metode sistem. Ada dua metode sistem. Yang pertama black box approach. Suatu sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Metode ini hanya dapat dimengerti oleh pihak dalam atau yang menangani. Sedangkan pihak luar hanya mengetahui masukan dan hasilnya. Sistem ini terdapat pada subsistem tingkat rendah. Contoh, bagian percetakan uang atau proses pencernaan. Yang kedua, analitik sistem. Suatu metode mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki ke sistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi atau efisien pilihan dalam bentuk ketidakefektifan dan biaya. Yang keempat, prosedur administrasi. Proses administrasi mempunyai tiga bagian yang sangat besar, yaitu tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Agar dapat membedakan masing-masing pengertian, maka berikut ini adalah arti-arti tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang se-efisien mungkin atau sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Yang kedua, prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas. Yang ketiga, sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Yang kelima, apa keuntungan dari sistem? Yang pertama, memberi kecepatan. Manfaat utama sistem adalah kecepatan pemrosesan tugas. Data dimasukkan sekali dan kemudian dapat digunakan kembali dengan menyusun laporan dengan menekan tombol secara mudah. Yang kedua, memudahkan klasifikasi. Bila data dimasukkan dalam sistem akuntansi atau manual atau komputerisasi, seorang akuntan perlu mengklasifikasikan secara rinci. Misalkan transaksi bisa berupa pendapatan penjualan atau pendapatan bunga. Yang ketiga, tentunya keamanan. Setelah data masuk ke komputer, maka semua data akan aman. Kemungkinan kehilangan data akan sangat kecil, terutama jika Anda melakukan backup sistem secara teratur. Yang berikut menghasilkan keputusan cepat. Aplikasi sistem informasi manajemen dapat menyediakan informasi tepat waktu, akurat, terpercaya, dan dapat diverifikasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang berikut mempermudah perencanaan. Dan yang terakhir, efisiensi. Dalam dunia bisnis, Anda diharuskan memiliki efisiensi yang lebih besar dalam operasi keuangan
dan prosedur pelaporan. Yang keenam atau yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tugas utama dari administrasi perkantoran. Ada 4 tugas utama. Yang pertama menerima panggilan telepon. Yang kedua membuat agenda kantor. Yang ketiga entry data perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan arsip data. Nah, itulah keempat tugas utama dari administrasi perkantoran yang harus kita ketahui.